Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera, Namo Buddhaya, Rahayu. Selamat pagi, perkenalkan saya Maditya Artini Muda Rahayu, SSN MSN, dosen pada program studi Desain Mode di Fakultas Seni Rupa dan Desain Institut Seni Indonesia Denpasar. Pada kesempatan kali ini akan menyajikan satu video yang merupakan salah satu bentuk pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKPT. Izinkan saya menjelaskan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah Ilustrasi Mode. Mata kuliah ini merupakan salah satu mata kuliah wajib yang merupakan mata kuliah core atau inti untuk mencapai salah satu dari 7 learning outcomes atau profil lulusan Prodi Desain Mode ISI Denpasar, yaitu sebagai fashion illustrator. Latar belakang pendidikan formal saya pada bidang ilmu seni rupa murni sangat membantu untuk melakukan transfer ilmu pada mata kuliah ilustrasi mode ini. Karena salah satu keterampilan yang dibutuhkan pada mata kuliah ini adalah kemampuan dalam menggambar. Ditambah, pada saat ini saya sedang menempuh pendidikan doktor pada bidang seni dengan fokus penelitian yaitu ilustrasi mode. Mata kuliah ilustrasi mode dengan kode DMD 008 memiliki bobot 3 SKS dan ditempuh oleh mahasiswa pada semester 2. Dengan durasi 16 minggu, mata kuliah ini merupakan salah satu mata kuliah wajib yang bertujuan untuk menumbuhkan kemampuan berpikir dan menciptakan ilustrasi mode bagi mahasiswa. Mata kuliah ini membahas tentang ragam jenis ilustrasi mode, gaya ilustrasi mode, dan perkembangan ilustrasi mode. Sehingga pada akhir mata kuliah, mahasiswa dapat menentukan dan menciptakan karya ilustrasi mode sesuai dengan karakter atau personal branding masing-masing mahasiswa. Pembelajaran pada mata kuliah ini dilakukan dengan menerapkan pendekatan student-centered learning, khususnya case method. Penilaian dilakukan melalui kuis, penilaian tugas sesuai proyek, dan penilaian kinerja atau asistensi. Pembelajaran dilaksanakan secara tatap muka. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK dari mata kuliah ilustrasi mode ini terdiri atas 7 CPMK dengan dibagi beberapa sub CPMK di dalamnya. Yang pertama, memahami definisi dan isu dalam ilustrasi mode. Yang kedua, memahami metode penciptaan ilustrasi mode. Yang ketiga, memahami dan mengidentifikasi gaya ungkap visual. Keempat, memahami dan mengimplementasikan identitas visual dan personal branding. Kelima, memahami dan mampu memilih teknik penciptaan ilustrasi mode. Enam, memahami konsep ilustrasi mode. Dan yang ketujuh, membuat koleksi karya ilustrasi mode. Pada mata kuliah ilustrasi mode ini, terdapat 7 pokok bahasan yang kemudian dibagi ke dalam beberapa sub pokok bahasan, akan disampaikan pada 16 minggu pertemuan selama semester genap. Adapun pokok bahasan atau materi pada mata kuliah ini terdiri atas definisi dan isu dalam ilustrasi mode, metode penciptaan ilustrasi mode, gaya ungkap visual, identitas visual dan personal branding, teknik penciptaan ilustrasi mode, konsep ilustrasi mode, dan membuat koleksi karya ilustrasi mode. Pembelajaran tatap muka melalui metode ceramah, tanya jawab atau diskusi, dan penugasan merupakan bentuk upaya penyampaian materi yang efektif dan efisien dengan membangun suasana kelas yang interaktif antara dosen dan mahasiswa. Didukung dengan sistem penilaian melalui kuis, penilaian kinerja, penilaian produk atau hasil akhir tugas, dan penilaian sikap dengan pembagian bobot sebagai berikut. Tugas pertama dengan bobot 10%, tugas kedua 10%, tugas ketiga 10%, tugas keempat 10%, tugas kelima 10%, tugas keenam 15% dari total keseluruhan, tugas ketujuh 25%, dan penilaian sikap 10%. Sebagai mata kuliah case method, pada mata kuliah ilustrasi mode ini tidak dilaksanakan ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Nilai sepenuhnya diperoleh melalui pemecahan masalah oleh mahasiswa mengacu pada tugas-tugas yang diberikan dan penilaian terhadap sikap mahasiswa selama mengikuti kegiatan perkuliahan. Berikut merupakan cuplikan dari proses perkuliahan pada mata kuliah ilustrasi mode, tepatnya pada pertemuan ke-14 dengan materi
identitas visual dan personal branding dalam karya ilustrasi mode. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Oke, baik. Selamat pagi semuanya. Hari ini kita masuk ke pertemuan ke-14 mata kuliah ilustrasi mode. Jadi teman-teman silakan lakukan absensi dan bagikan folder absennya. Bagi yang baru datang silakan untuk mengakses dulu. Kalau ada yang bermasalah silakan diinfo ke staff prodi ya kalau nggak bisa akses. Sudah? Baik, kita lanjut ke materi. Sebelumnya kalian sebenarnya sudah di pertemuan 13 sudah masuk ke proses penemuan atau pencarian figur yang sesuai dengan karakter personal kalian gitu. Jadi personal branding untuk karya ilustrasi adik-adik. Saya kasih gambaran kurang lebih kalau di industri fashion, kalau di dunia ilustrator itu siapa aja yang punya karakter yang kalau kita lihat karyanya itu udah tahu ini karya si A atau karya si B ya. Jadi sekarang kita preview lagi apa yang sudah kita pelajari dan buku sejarah ilustrasi yang pernah saya kasih sebelumnya. Nah, ini satu statement yang buat saya cukup menarik karena di sini dijelaskan bahwa ilustrasi fashion itu sebenarnya ada di zona abu-abu dia fine art. Di satu sisi dia seni murni, tapi di satu sisi dia bisa komersial. Ketika kalian pernah lihat ilustrasinya Pak Sohabi nggak? Fine art banget kan? Yang beliau cuma gores dengan cepat gitu, itu fine art sekali. Tapi pernah nggak lihat yang ada di majalah atau di buku-buku? Itu kan sangat komersial, sangat menjual. Itu ada di zona abu-abu sebenarnya, bisa masuk kategori fine art ketika dia dipajang misalkan di galeri. Tapi ketika kalian sodorkan pada klien atau ada di majalah, dia akan ada di komersial art. Jadi dia ada di tengah-tengah di antara itu, sehingga ada mata kuliah ini kalian diminta untuk mencari personal branding itu supaya kalian punya identitas yang jelas ini punya siapa. Karena zonanya grey, sangat mungkin teman-teman bisa ada di kedua sisi dan punya karakter mudah dikenali oleh audiens. Jadi bisa dibilang punya genre baru, ada genre tunggal. Walaupun pada industri mode teman-teman yang fokus di industri akan lebih fokus pada pembuatan busana ketimbang buat ilustrasinya aja. Padahal sebenarnya ada segmentasinya khusus ada. Ini ketika kalian masuk ke ilustrasi fashion yang sifatnya mahir, sebelumnya udah belajar tuh anatomi sudah, terus basic busana sudah, figur sudah. Sekarang ketika masuk ke mahir, yang dimaksud dengan mahir itu adalah ketika teman-teman sudah punya karakter pribadi, sudah punya karakter personal yang akan ditampilkan dalam karya ilustrasi. Ada beberapa hal yang harus kalian pahami. Yang saya ingin garis bawahi adalah tentang potensi elemen lintas ilmu. Itu berkaitan dengan kenapa saya meminta teman-teman untuk memilih ide pemantik dari Laura dan Mona asli Indonesia. Jadi kalian melihat ilustrasi itu dari sudut pandang yang banyak. Kadang bisa dari arsitektur seperti kelas sebelumnya, ada yang dari karya seni. Ada beberapa contohnya nanti, karya seni masterpiece ya. Kemudian ada bisa dari film, ada bisa dari kuliner. Jadi kita melihat ilmu kita bukan dari ilmu kita. Paham nggak maksudnya? Kalian melihat fashion jangan dari fashion aja. Kalian melihat fashion harus dari sudut pandang lain supaya nanti hasilnya bisa out of the box. Nggak sama sama. Kalian melihat fashion dari sport. Jadi kelihatan sekarang anak-anak skena pakainya jersey, ya kan? Ya sifatnya sebenarnya kalau kita lihat mungkin 10 tahun lalu yang itu nggak fashionable, aneh banget gitu. Tapi ketika saat ini dia bisa menjadi berkembang, yang mungkin pada saat 10 tahun lalu orang bilang apa sih itu, tapi sekarang jadi sesuatu yang unik dan jadi karakter. Ketika kalian melihat fashion dari budaya, ada banyak pencampuran kimono, bisa jadi style yang modern, bisa diambil polanya untuk jadi busana. Kebaya, siapa namanya sih yang kemarin sempat naik banget kebayanya? Yang sastro, jangan
nggak dalam keseharian nggak mungkin pakai kayak gitu, tapi ketika sekarang itu menjadi salah satu hal yang menarik untuk dieksplor lebih jauh. Ini beberapa hal yang harus teman-teman pahami. Kalau definisi tentu sudah dari pertemuan 1 sampai dengan 13, kemudian dari buku yang saya share juga sejarahnya jelas, tapi di PowerPoint ini juga saya akan review kembali. Nah, ini kalau kita lihat dari Oxford Dictionaries, itu ilustrasi itu didefinisikan justru sebagai gambar yang digunakan untuk menjelaskan gaya hidup, gaya berpakaian, rambut, dan lain-lain dalam satu suasana atau kegiatan. Jadi yang kalian tahu ilustrasi itu kan berdiri figur begini, ya kan, pakai baju ya kan. Padahal nggak gitu sebenarnya. Itu namanya fashion drawing. Salah satu tahapan sebelum membuat gambar kerja. Jadi penjahit itu bisa membaca pola bisa membaca, desainer bisa membaca, audiens atau calon klien bisa membaca. Berbeda dengan ilustrasi fashion, teman-teman. Makanya saya minta kemarin ketika kalian asistensi figur, nggak cuma tentang busananya, tapi anatomi juga kan. Ada yang saya minta rambutnya, siapa sih rambutnya panjang itu ada? Siapa tuh yang punya rambutnya? Rambut figur dibuat panjang, lebar, ada nggak? Siapa ya? Saya lupa. Mas, yang pakai kacamata super besar, siapa? Ya. Terus ada juga yang semangka, siapa? Ada yang besar banget dia punya ini, tapi terinspirasi dari Venus Willendorf. Jadi sangat mungkin untuk dieksplor, dan ketika kalian buat ilustrasi fashion, nggak melulu backgroundnya harus kosong putih. Karena yang kita omongin tuh gaya hidup. Fashion itu bukan cuma busana, bukan cuma bajunya aja. Semua yang ada dalam unsur gaya hidup itu merupakan fashion. Bedakan dengan busana, sehingga teman-teman bisa menggambar apapun. Dulu kakak saya ada yang ilustrasi fashion yang seri koleksi 100 ini dia buat di landasan pacu. Jadi semua desainnya di gambar pesawat plus landasan pacu. Sebenarnya itu bikin repot kan ya, tapi itu jadi karakter. Begitu kita lihat ada pesawat itu dibuat pasti dia. Ada yang dengan castle buatnya, ada yang dengan dia nggak horor. Kalian tuh nggak pesulap yang cewek yang cuma diem terus Rihanna. Ya, dia kan gayanya horor gitu kan. Ada yang seperti itu ilustrasinya, jadi kepalanya kepenggal, dibikin seperti itu, tapi itu jadi karakter yang unik. Pangsa-pasarnya tentu kan, tapi biar kalian punya bayangan bahwa ilustrasi mode itu bukan cuma sebatas ada kalian gambar busana. Bedakan dengan gambar kerja, bedakan dengan fashion drawing juga. Bisa dipahami? Ini sejarah singkatnya kita review aja lagi karena sebelumnya sudah ada dalam buku itu. Ini beberapa poin penting ya yang bisa teman-teman lihat. Abad ke-16 ada tempat ilustrasi fashion cukil kayu menggunakan kostum nasional. Di Candi Borobudur juga banyak banget ada aktor. Kalian pernah main Kertagosa nggak? Orang Bali, adik-adik kelompok pernah main Kertagosa? Kalau kalian pernah main ke Kertagosa, apa nanti akan main ke Kertagosa, coba lihat di Balai Kambang. Jadi ada satu balai itu apa ya? Bangunan itu zaman kerajaan Kultum dulu. Itu pakai pertemuan, pakai pertemuan. Di atasnya, ini kan plafon nih, itu dilukis semua. Pakai lukisan wayang gaya Kawasan. Jadi ada bertingkat ya. Yang satu di bawah ceritanya tentang keseharian rakyat gitu ya, country. Kemudian di atas tentang dewa-dewa. Yang rakyat ini kalau kalian perhatikan busananya sangat ilustrasi fashion dia gambarnya. Ada motif yang udah kekinian banget. Padahal dibuatnya pada masa lampau. Karena kita nggak bisa nutupin fashion itu kan seperti lingkaran, dia berputar terus, berulang terus. Nah itu bukti bahwa ilustrasi fashion itu udah ada, ilustrasi mode itu udah ada dari coba deh main di sana. Kebetulan saya sempat riset tentang itu, dan memang ketika saya tanya pelukisnya apa yang membuat itu sih udah meninggal ya. Tapi generasi berikutnya yang membuat lukisan dengan jenis gaya yang sama, saya tanya kenapa motifnya harus batik kaum, kenapa nggak yang lain? Oh karena saya tahunya itu, kami
kami tahunya itu. Kenapa harus stripes, kenapa harus vertikal, kenapa nggak horizontal? Karena kami sukanya itu, karena kami tahunya itu. Artinya ada influence, ada pengaruh dari luar untuk mereka membuat. Nah itu ketika memilih motif itu juga salah satu ilmunya seorang fashion illustrator untuk memadukan data. Jadi dia nggak cuma seperti gambar wayang dia pakai kemben zaman dulu, nggak, itu udah ada yang pakai vest, udah ada yang pakai jas, udah ada yang pakai topi. Karena jadi benar-benar sangat unik. Silakan nanti coba dilihat ya. Sudah ada. Terus abad ke-17 ada namanya Le Mercure Galant. Ini salah satu pelopor majalah fashion yang di dalamnya memuat ilustrasi. Jadi ketika ada kesadaran bahwa ketika itu hanya tulisan tidak akan membuat orang tertarik, tapi ketika ada gambar, ada visual akan membuat audiens tertarik untuk membaca majalah tersebut. Kemudian abad ke-19 itu ada yang namanya fotografi fashion. Itu sebenarnya sempat mengancam keberadaan ilustrasi, tapi kan yang namanya fotografi harus dari dulu dong bajunya, ya kan? Apa dong yang mau difoto kalau nggak ada? Sedangkan ilustrasi fashion ada sebagai benih, dia adalah embrio. Bahkan tanpa kalian sadari, ketika kalian punya ide, pasti buat ilustrasi dulu, baru buat fashion drawing. Kan gambarannya dulu yang lebih spontan, kemudian nanti ketika kalian harus merapikan dan berubahnya menjadi gambar kerja, jadi pola, sampai motong bahan, yaitu nanti baru kemudian kalian buat yang detail, jadinya fashion drawing. Tapi benihnya atau embrionya pasti adalah ilustrasi, ya. Kemudian abad ke-18 tadi saya lompatin, ini perkembangan medium dipelopori oleh Barbara Johnson. Ini pada era Renaissance. Nah ini salah dua contoh ilustrasi fashion. Kak, yang sepatu itu masa sih ilustrasi fashion? Ilustrasi fashion itu kan fashion icons dibuat seperti itu. Makanya saya bilang, ketika saya asisten figur teman-teman, saya bilang nggak harus komposisinya di itu kan apa yang kalian lihat sebagai fashion drawing yang baku, ya udah di tengah itu aja. Sedangkan di sini kita punya ruang eksplorasi yang bebas, orang bisa di mana aja. Terus yang satu lagi yang B ini ada namanya karya Christian Lacroix. Saya cukup tertarik sama beliau. Kalian coba deh lihat, semua begini gayanya, kayak belalang nggak sih ininya, figurnya. Jadi bukan yang kalian lihat cantik, semampai gitu, enggak. Karena kalau kita telusuri lagi sejarahnya, zaman Romawi atau Renaissance, emang penggambaran perempuan cantik gimana? Agak bulky kan, agak berotot, gaya-gaya Romawi, ya itu akan berubah terus. Jadi nggak harus terpaku, teman-teman harus yang cantik, semampai gitu, enggak. Ini menarik. Kalau Andy Warhol sebenarnya basicnya adalah fine art artist, tapi juga ngambil ide dan beberapa idiom dari fashion untuk jadi karya seninya. Nah ini ciri-ciri dan konsep dari ilustrasi mode ya, karena visual yang menjelaskan gaya hidup. Jadi kalau udah isi gaya hidup dalamnya, tujuannya jelas, memang ingin menggambarkan satu style ya, lengkap dengan busananya, itu bisa disebut dengan ilustrasi mode. Kemudian ilustrasi mode itu juga bisa jadi wadah ide dari desainer. Jadi kan kalian kalau punya ide nggak mungkin nulis kan, saya akan membuat busana dengan bentuk, nah pasti kalian gambar. Gimana pun bentuk gambarnya, kan tidak semua orang kuat. Itu harus digarisbawahi, semua terlahir dengan karakter garis yang berbeda. Itu nggak bisa. Kalian latihan akan semakin memperluas ya, tapi tidak akan mengubah karakter. Pasti akan sama. Ada yang garisnya tegas, gitu ada. Tapi ada juga yang tipis-tipis. Ada yang nggak berani sekali-kali, dia harus berkali-kali. Itu karakter kalau memang sudah dilatih, tapi tetap itu yang muncul ya nggak apa-apa. Gimana caranya meng-highlight itu justru jadi gaya kalian. Orang tahu itu dengan jelas, kok ini si A, ini si B. Apa enggak? Tapi ilustrasi, tapi berkarakter. Apa yang kalian lihat berbeda dari karya biasanya? Ilustrasi biasanya. Pertama, backgroundnya sebenarnya sangat dominan, tapi tidak kemudian menurunkan nilai dari visual. Satu lagi yang paling
berbeda, harus kelihatan banget sih dari karya ilustrasi pada umumnya. Nggak punya tangan. Ah? Figurnya ada dua. Ada nggak yang buat satu karya dulu? Nggak, males, capek. Padahal dia bisa menjadi karakter loh. Interaksi figur. Terus warna kulit. Nggak semua fashion illustrator mau pakai warna ini. Apalagi teman-teman pakai marker, pasti pakai yang paling penting kalau udah seperti kayak porselin. Padahal nggak harus begitu loh. Iya kan? Kalau kalian sekarang siapa sih dari Bali model yang kayaknya ada Indianya? Yang asli yang kulitnya gelap. Iya, Sawitri. Nah, lihat kan? Iya. Cantik kalau pakai baju koordinasi cantik loh tuh. Kenapa kalian nggak buat kayak gitu? Kenapa harus yang putih, yang jenjang, yang sempurna, atau yang ke Korea-Koreaan? Hanya ini belum saya aksesin mana ya? Apakah tertarik untuk membuat sesuatu yang background? Iya, sudah mungkin terpikirnya kayak ada bentuk kayak dekat-dekat gitu sih di background. Saya kepikirnya pengen buat mungkin 2 orang juga atau mungkin 3 gitu. Posisi figurnya ya. Satu. Kalau gitu hitungnya 1 dong. Ini menarik karena nggak melulu harus begini bentuk interpretasi bentuk sisik dari si tulisan. Jangan ribut ya, di sebelah juga ada kelas ilustrasi soalnya. Kita asik dulu, walaupun nanti tanya utang. Kalau mau lihat mungkin ya. Kalau tidak ada pertanyaan, terima kasih atas atensinya. Kalau diingat apa yang harus teman-teman lanjutkan, kemudian kalau diingat nanti materinya seperti apa, minggu depan saya akan ada review lagi dalam bentuk quiz. Jadi teman-teman silahkan siapkan, pelajari lagi materinya. Selesaikan tugasnya. Terima kasih atas atensinya sekali lagi. Sampai jumpa minggu depan. Selamat siang. Selamat siang.